Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia smartwatch dari Alexander Christie. Saya baru tahu kalau brand ini tuh punya segmen smartwatch juga. Dan harganya pun nggak bisa dibilang murah sih. Lumayan, 1,7-1,8 juta. Kalau lihat dari namanya, SE Smart Gen 3, berarti ini tuh generasi ketiga. Dan untuk sebuah smartwatch yang baru generasi ketiga mungkin akan ada banyak beberapa kekurangan ya. Tapi overall smartwatch ini cakep, terutama build quality dan juga desain. Apalagi layar dan juga fiturnya. Oke deh, langsung aja kita bahas Alexander Christie SE Smartwatch Gen 3. Untuk urusan desain, kamu juga mungkin udah nge kalau desain smartwatch ini ngikutin atau ngiblat ke Apple Watch Ultra. Ya mirip, tapi gak sepenuhnya mirip sih. Dan karena saya sendiri suka desain Apple Watch Ultra, jadi saya juga suka desain dari SE Smart Gen 3 ini. Perbedaan yang paling mencolok di bagian dial atasnya. Ini saya suka ya, apalagi mereka ngasih 4 baut dan semuanya itu real, bukan cuma hiasan doang. Kalau kita putar ke sisi kanan, smartwatch ini tuh kayak mirip juga ya dengan Apple Watch Ultra, tapi sebenarnya enggak juga. Karena smartwatch ini cuma punya satu tombol dan tombol ini sekaligus crown aktif. Feel tombolnya ketika diklik tuh enak dan ketika di rotate crownnya itu nggak ngelos ya. Jadi ada rem-rem kayak gitu. Kamu dengerin aja deh suara dari crown smartwatch ini. Nah, yang di bawah crown ini bukan tombol tapi ini sensor. Nanti bakal kita bahas. Kemudian dia juga udah built-in mic dan di sisi kiri tentunya ada speaker. Jadi smartwatch SE Smart Gen 3 ini udah support Bluetooth call. Bahkan seperti biasa ya, WhatsApp call udah bisa, tapi kalau kamu pakai Samsung atau iPhone. Oke, ini dia contoh keluaran suara kalau kita pakai telepon menggunakan smartwatch SE Smart Gen 3. Ternyata kualitasnya bagus ya, kualitas mikrofonnya cakep. Tampilan belakangnya seperti ini, ada sensor di situ dan juga lempengan yang gede banget ya, itu sensor juga. Kemudian ada tuh pin pogo magnetik untuk charging. Ini nih yang saya sayangkan ya, feel kerasa mahalnya hilang pas lihat chargernya. Nah, di instalasi strap juga jadi pembeda nih, karena dia pakai sistem quick release, nggak pakai sistem kayak Apple. Dan instalasinya yang universal di ukuran 22 mm. Jadi lebih bebas lah ya kalau kamu pengen gonta-ganti strap. Tapi sebenarnya strap bawaan dari SE ini pun cakep banget sih. Saya suka ya yang bawaan leather ini, desainnya cakep, feel mahalnya juga dapet banget. Untuk penyangganya ada 2 dan tidak ada sistem lock ya, wajar karena ini strap leather. Kemudian untuk buckle-nya dia udah pakai metal dan ada branding SE di situ. Kemudian di awal tadi saya ada bilang build quality-nya mantap ya, memang sebagus itu. Gak lepas ya dari material yang digunakan di smartwatch ini, dia udah pakai stainless steel. Yap, untuk dial bagian atas sampai ke frame samping ini dia udah pakai stainless steel. Tapi untuk setengah frame dan juga sampai ke belakang memang masih pakai plastik. Jadi hybrid gitu. Untuk kacanya mereka hanya menyebutkan ini tuh tempered glass ya. Solid juga, gak kerasa ringkih. Dan udah di coating oleophobic ya. Jadi gak bakal gampang meninggalkan bekas sidik jari. Untuk dimensinya kalau saya ukur ini 46 mm. Beda kan, kalau Ultra itu 49. Dengan kelebaran 41 mm, ketebalan di 12,3 mm, dan bobotnya hanya 49 gram. Oke, ini dia Alexander Christie SE Smart Gen 3 di pergelangan tangan saya 16 cm. Oke, langsung aja kita coba raise to wake-nya. Oke, agak ada sedikit jeda ya. Kalau ditungkup tidak ada sensor untuk menonaktifkan layar. Kalau diputer dia langsung mati layarnya ya. Coba lagi. Yap, ada sedikit jeda sih. Dan untuk aplikasi penyandingan mereka udah punya aplikasi sendiri, SE Smart, bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Jadi udah support untuk Android dan juga iOS ya. Untuk aplikasinya sosok sih biasa-biasa aja, tampilannya nggak mewah tapi yang penting fungsional lah ya. Ini mungkin bisa dipoles lagi biar lebih menarik gitu ya. Karena sangat-sangat sederhana sih tampilannya. Dan aplikasi ini belum support share data ke Strava.
Next, watch face. Watch face yang mereka sediakan di sini total ada 10 yang udah langsung terinstall di smartwatch-nya. Kemudian kita juga bisa custom menggunakan foto sendiri. Tapi sayangnya untuk watch face online yang mereka sediakan cuma ada 1. Tuh, baru ada 1. Sayang banget. Tapi untuk watch face di smartwatch-nya udah bagus-bagus sih ya. Ini jarumnya juga nyapu, dan kalau kita gonta-ganti watch face ini lancar banget. Bisa dilihat jarumnya nyapu ya. Aduh, cakep sih. Nah, display nih salah satu yang paling saya suka juga dari smartwatch ini. Dia udah pakai panel AMOLED di ukuran layar seluas 1,85 inci. Resolusinya mereka gak nyebutin ya berapa, tapi kerapatannya cakep banget, dan kualitas AMOLED-nya juga bright ya, vibrant, hitamnya juga pekat. Saya puas banget lah dengan kualitas layar dari smartwatch ini. Tapi catatannya, smartwatch ini belum ada auto brightness. Sayang banget untuk kelas harga 1,8 belum ada auto brightness, itu agak gimana gitu. Tapi bagi kamu pecinta OLED display, tenang, masih ada kok. Meskipun ya cuma 2 ya. Next kita lihat UI-nya. UI-nya cakep loh, tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya. Warna-warni kayak gitu, dan karena kualitas AMOLED-nya cakep, jadi manjain mata banget nih warna-warninya. Tapi sayangnya untuk quick setting ini gak bisa di custom. Kemudian kalau swipe dari bawah masuk ke notifikasi, ini dia tampilan notifikasinya. Saya kurang suka sih dengan tampilan notifikasinya, dan agak sedikit berat di sini. Fontnya seperti ini, dan karakter yang ditampilkan lumayan banyak. Dan kalau kita swipe dari sisi kanan bakal masuk ke widget. Ini dia tampilan widgetnya, cakep, saya suka. Kalau kita swipe dari sisi kiri masuk ke widget yang lain yang kecil-kecil kayak gini, atau beberapa aplikasi yang baru kita buka. Nah, tampilan menunya seperti ini dan kerasa sangat lancar ya. Tidak ada masalah baik pakai touch ataupun pakai crown. Oke, sekarang kita tes heart rate sensor dan fitur-fitur lainnya ya. Untuk heart rate sensornya dia bisa aktif all day. Oke, udah keluar di sini 65, 66, di sini 63, 64, cek lagi 64, 67. Mirip-mirip ya. Selanjutnya SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, dia juga sama ya, bisa aktif all day. Oke, hasilnya udah keluar 98%. Di sini 98%. Selanjutnya ada fitur ECG ya, atau EKG untuk mengukur atau mendeteksi detak jantung tidak normal ya. Jadi sensor yang di bawah crown ini untuk fitur EKG ini. Hampir mirip dengan Samsung Galaxy ya. Tapi kalau Samsung Galaxy itu dia sekaligus tombol, tapi kalau ini enggak sekaligus tombol. Oke, ini dia contoh laporan EKG-nya. Risiko nggak ada ya. Kemudian risiko aritmia juga tidak ada, alhamdulillah. Dan risiko-risiko lainnya di sini bisa dilihat, tapi di sini ada risiko sedang nih, tekanan mental dan juga kelelahan. Ada fitur stress level juga, tekanan darah. Untuk menggunakan fitur blood pressure ini, kamu harus masukin dulu ya blood pressure terakhir kamu di sini. Begitu juga dengan fitur gula darah. Kamu harus masukin laporan cek gula darah terakhir kamu di sini. Dan ini nih fitur yang tadi kita lihat lempengan gede di bagian belakang smartwatch, dia bisa cek suhu tubuh. 36 normal. Beberapa fitur yang perlu saya mention, yang pertama remote kamera masih pakai aplikasi SI ya, bukan pakai aplikasi kamera bawaan HP. Ada juga kalkulator di sini, fitur kecil sederhana tapi banyak yang suka. Dan asisten suara yang terhubung ke Google Assistant. Dan kalau kamu pakai smartwatch ini untuk kebutuhan olahraga, mode olahraga di smartwatch ini tuh udah banyak. Tapi sayangnya memang untuk kelas harga 1,8 juta, smartwatch ini tuh belum built-in GPS. Jadi otomatis kalau pengen track rute harus bawa HP. Saya kasih lihat untuk olahraga lari ya. Di sini tidak ada untuk set goal dan juga mode-mode lari. Sama sekali gak ada. Kemudian tampilan olahraganya seperti ini. Kalau kita geser ke bawah tidak ada apa-apa lagi, tapi udah lengkap juga sih. Kalau kita geser ke samping untuk pause dan juga stop, cuma ada 2 halaman doang. Terakhir, baterai yang ditanamkan di smartwatch ini lumayan biasa aja sih, meskipun smartwatchnya lumayan bulky, 300 mAh. Klaim dari mereka, smartwatch ini bisa bertahan sampai 2 minggu ya, di mode biasa.
Oke, itu dia review saya untuk smartwatch Alexander Christie SE Smart Gen 3. Untuk kelas harga 1,8 juta, ini dapat banget sih build quality dan juga desainnya mantap. Oh ya, kualitas layarnya juga cakep banget. Yang agak sedikit kurang menurut saya ya, untuk kelas harga segitu sayang banget belum built-in GPS, tidak ada auto brightness, dan pilihan watch face-nya yang masih sedikit, bahkan sedikit banget sih, cuma 11 totalnya. Tapi kalau kamu gak masalah dengan kekurangan-kekurangan tadi, smartwatch ini cakep sih. Kalau kamu kebetulan udah pakai smartwatch ini, boleh juga lah share pengalaman kamu di kolom komentar. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah di review ini. Dan kalau kamu tertarik dengan Alexander Christie Smart Gen 3 ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, Rizal Bozi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.